Selamat datang Raja Serigala. 5 tahun naga kembali dari jurang. Aku pasti akan mencari tahu fakta gugurnya kakak ketiga tahun itu, demi keadilan bagi penjaga serigalaku. Raja Serigala yang perkasa. Komandan, setelah mengetahui Anda datang ke Jiangchen, sejumlah taipan bisnis sudah berada di tempat, menunggu tinjauan Anda. Kakak ketiga meninggal secara tragis. Aku harus terlebih dahulu menghibur para janda. Suruh mereka semua bubar. Ya. Semua penjaga serigala. Hormat. Semua penjaga serigala. Dengan hormat mengantar Raja Serigala. Semua penjaga serigala. Dengan hormat mengantar Raja Serigala. Bocah, aku sudah lama menunggumu di lobi. Kenapa kamu berlama-lama? Mungkinkah kamu melihat betapa cantiknya Linya itu? Dan tidak bisa menahan diri. Komandan, saya mohon izin untuk menghabisinya. Siapa yang kamu sebut anjing? Siapapun yang merasa cocok di alam, kamu akan mati dan masih bicara besar. Serang, pukuli dia sampai mati. Tidak, kakak. Aku gegabah. Berhenti. Biro Keamanan Publik Jiangchen. Di siang bolong, kalian berani berkelahi di wilayah hukumku. Kamerat. Kamerat, lihat. Dia memukuli kita semua. Sampai jadi begini. Itu semua ulah mereka. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Hari ini kalian sial bertemu denganku. Lihat, apakah kalian akan pergi sendiri, atau aku harus bertindak sendiri? Beraninya kamu. Bahkan Raja Serigala yang terhormat. Kira-kira apa yang akan dipikirkan Direktur Shang saat dia tahu bawahannya memutarbalikkan fakta? Bagaimana pikirannya nanti? Kau berani pakai Shang untuk menekanku. Kau pukul orang pikir kau benar. Kau, kembali ke kantor bersamaku. Baiklah. Kau Yufeng. Kenapa kau terlibat perkelahian itu? Petugas Lin aku adalah korban. Korban tidak memiliki keterampilan sepertimu. Aku menarik catatanmu. Tidak ada catatan dalam 5 tahun terakhir. Jelaskan. Ini adalah privasi pribadiku. Privasi. Aku pikir, kau ikut organisasi ilegal di luar negeri. Kalian kembali ke negara ini, kali ini. Apa sebenarnya tujuan kalian? Jadi Departemen Keamanan Jiangchen tak hanya memutarbalikkan fakta saat menangani kasus, tapi juga sepenuhnya mengandalkan spekulasi. Kau mencari masalah. Lin Yunan, apa yang ingin kau lakukan? Direktur, Kau terus buat masalah untukku sepanjang hari. Serigala. Tuan, aku benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagimu. Direktur Shang, kamu terlalu serius. Direktur, mengapa kau meminta maaf padanya? Ian, Aku, apakah rekaman pengawasan sudah diperiksa? Apakah ada saksi mata? Apakah kau melihatnya dengan matamu sendiri? Aku, Kau tidak punya apa-apa. Kau berani tanya orang di mana-mana. Minta maaf. maafkan aku. Lebih keras. Maafkan aku. Tuan, aku akan mengantarmu keluar. Yufeng ini. Aku harus menyelidiki secara menyeluruh. Komandan, kakak ipar undang Anda makan malam. Dia bilang itu untuk menyambut Anda kembali. Yufeng. Aku bersulang untukmu dengan minuman ini. Terima kasih bahwa kakak ketiga kembali. Kakak ipar, jangan berkata begitu. Kakak ketiga lakukan semua itu demi selamatkanku. Ini adalah anak kakak ketiga. Ruru, cepat panggil dia paman. Paman, Ruru, cepat tuangkan anggur untuk paman. Aku akan melakukannya sendiri. Ruru, Minggir. Antar aku masuk. Kalian ini ada-ada saja. Bukankah kalian jago berkelahi? Aku sengaja mencari
Juara seni bela diri nasional untuk melawan kalian. Jangan sampai dipukuli separah itu. Ibumu sendiri tidak akan mengenalimu dan menyalahkanku karena kejam. Liu Mu, Ya, bawa Ruru ke rumah sakit. Komandan. Ini adalah perintah. Kau berani menyentuhku. Aku adalah tuan muda sulung keluarga Leng. Hari ini, aku ada urusan jadi kubiarkan kau pergi dulu. Jika ada lain kali. Apalagi kamu adalah tuan muda keluarga Leng. Aku hancurkan keluarga Leng untukmu. Halo, Dokter menolak merawat Ruru. apa? Ada apa? Dia sudah dikirim ke ruang gawat darurat, tapi dokter mengusirnya lagi. Keluarga Leng keluarkan perintah kematian. Tak ada yang boleh selamatkannya malam ini. Kita akan ganti rumah sakit. Ya, kalian boleh lari sampai lelah tetap tak berguna. Tak ada rumah sakit yang terima dia malam ini. Keluarga Leng yang seperti semut. Kamu sangat takut. Tak takut akibatnya menyinggungku. Keluarga Leng adalah yang terbesar. Produsen peralatan medis. Kau ini apa? Telepon Panglima tertinggi. Suruh mereka mengirim dokter ke sini. Ya, rumah sakit utama milik Panglima tertinggi. Kau bahkan tidak menimbang diri sebelum menyombongkan diri. Juga hubungi rumah sakit utama. Dokter Lee. Tuan, kami akan melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Apa yang kau lakukan? Ini departemenku. Tanpa izinku. Tidak ada yang diizinkan melihat pasien di sini. Beraninya kau memukulku. Keributan apa ini? Dokter Lee, kenapa kau di sini? Kami sangat membutuhkan ruang operasi sekarang. Tolong buat pengecualian, dekan. Cepat pergi dan bersiaplah. Tunggu. Seperti kata pepatah dokter itu berhati mulia. Dia tidak pantas menjadi dokter. Aku tak percaya dia siapkan ruang operasi. Apa yang kau bicarakan? Kau membawa orang untuk membuat masalah. Dan kau bilang aku tidak pantas. Kau menolak menyelamatkan orang yang sekarat. Kau tidak pantas tinggal di rumah sakit kami. Dan tidak akan ada di masa depan. Rumah sakit manapun yang akan mempekerjakanmu. Dekan, aku salah. Tolong ampuni aku. Dekan. Dokter Lee, tolong ikuti aku. Dokter, bagaimana putriku? Ini keracunan. Tapi asupannya sedikit. Racunnya tidak menyerang organ dalam. Dia baik-baik saja sekarang. Pergi temui dia. Ruru, Racun yang menimpa Ruru adalah gu mata air kuning yang langka. Apa? Yellow Springs Goo. Tepat sekali, waktu otopsi kakak ketiga saat itu. Racun ini juga ditemukan. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun, racun ini akan muncul kembali. Bawa anak dari keluarga Leng itu kepadaku. Ya. Aku belum memprovokasimu lagi. Kenapa kau mencariku lagi? Bagaimana kamu tahu Ruru akan diracuni? Bahkan beritahu rumah sakit sebelumnya. Siapa yang diracuni? Siapa Ruru? Aku benci orang yang menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Aku akan bicara. Aku bukan manusia. Aku mendambakan kecantikan Linya, tapi gagal. Jadi aku meracuni putrinya dan mencegah rumah sakit merawatnya. Aku hanya ingin Linya harus memohon padaku. Tapi sejujurnya, dosis yang Ruru telan sangat-sangat kecil. Itu sama sekali tidak cukup untuk mematikan. Aku melakukan ini hanya untuk membuat Linya setuju bersamaku. Pasti akan kuperlakukan dia dengan baik dan menjadikannya wanita paling bahagia di dunia. Siapa yang menyuruhmu mengatakan semua ini? Lalu apa yang harus kukatakan? Dari mana gu mata air kuning itu berasal? Dunia bawah memiliki aturannya. Bicara. Jika keluarga Leng menggunakan posisi mereka untuk dengan jahat meracuni orang lain, dan Departemen Keamanan Publik mengetahui hal ini, pengadilan juga punya aturannya. Aku akan bicara. Sasana tinju Langsian. Pergi temui mereka dan lihat siapa mereka sebenarnya. Kau buta. Tidak bisakah kau melihat papan sebesar itu? Tutul. Kami tidak buka sekarang. Panggil orang yang bertanggung jawab. Keluar ke sini untukku. Tuan Liu kami. Dia orang yang bisa kau temuin kapan saja. Nah, kau pikir kau siapa?
Ada orang lain. Liu Sanpao. Bagaimana seseorang terbunuh lagi? Tuan Li bukan. Aku banyak mendengar tentangmu. Naksajikan teh. Datang. Kami tidak di sini untuk minum teh. Aku dengar kurator Liu punya Yellow Springs Gu. Kau pasti bercanda. Ini adalah sasana tinju yang sah. Bagaimana mungkin kami punya hal seperti itu? Sasana tinju yang sah. Lalu bagaimana kurator Liu tahu apa? Yellow Springs Gu itu apa? Aku tidak tahu. Namanya saja sudah terdengar buruk. Hentikan omong kosong ini. Serahkan dengan cepat jika kamu tidak ingin mati. Kau sedikit tidak adil padaku. Kau berani bertindak liar di wilayahku. Kau mencari mati. Sakit. Sekarang, bisakah kamu memberitahuku bagaimana Yellow Springs Gu ini? Datang ke sini. Ampuni aku, Tuan. Kalau kau tidak bicara, aku tidak akan bersikap sopan. Aku akan bicara. Orang dagang denganku selalu berubah. Metode dan lokasi perdagangannya, semuanya acak. Aku tidak tahu siapa pembeli di baliknya. Dia. Jika aku berbohong, biarkan petir menyambarku. Jujurlah. Berhenti. Kenapa kau lagi? Seseorang melaporkanmu karena berkelahi di sini. Ayo pergi. Apakah karena aku tidak marah? Supaya kau tak anggap divisi keamanan publik kami ada di matamu. Lepaskan aku. Jangan lari. Kau masih bilang tak terkait organisasi luar negeri. Bagaimana bisa setiap kali ada masalah? Kalian ada di sana. Lin Yunan. Kau tak ingat apa yang kukatakan hari itu? Ini bukan orang yang perlu kita tangkap. Berhenti tangkap orang salah terus bisa. Tapi mereka masih berkumpul untuk berkelahi. Apa yang kau tahu? Berkumpul untuk berkelahi. Liu Sanpao ini ikut penyelundupan Yellow Springs Gu. Yu Feng sedang hilangkan bahaya bagi masyarakat. Begitu dia menangkap Liu Sanpao, dia akan kabari divisi keamanan publik jemput dia. Bagaimana itu mungkin? Mengapa tidak mungkin? Gunakan otakmu. Sudah berapa kali kukatakan padamu, kau tidak mau mendengarkan. Coba tertawa lagi. Lin Yunan, karena kau tidak mau mendengarkanku, kau dispors untuk merenung sekarang. Kau dilarang ikut penyelidikan kasus. Apa kau mengerti? Raja Serigala mohon tenang. Sekarang Liu Sanpao ada di tanganku. Aku pasti akan mencari cara untuk membongkar mulutnya dan membuat tuntas masalah Gu mata air kuning ini. Pergi. Ya. Ayo pergi. Seorang wanita cantik. Mengeluh. Pergi sendirian. Apa yang mengganggumu? Aku akan menemanimu. Pergi. Cukup berapi-api. Sungguh kebetulan. Aku juga suka yang berapi-api. Kau berani memukulku. Kau tahu siapa aku. Kau tidak tahu berterima kasih. Siapa yang menendangku? Yu Feng, mengapa kau membuat masalah di sini lagi? Kau mabuk. Bocah, aku memperingatkanmu. Gadis itu milikku. Milikmu. Apa kau sudah mendapat izinku? Bocah nakal. Kau berani bertingkah liar di depanku. Cepat minta maaf pada Nona Lin. Minta maaf. Kau tahu siapa aku? Aku tidak peduli siapa kau. Bahkan jika kau adalah Raja Langit hari ini, kau tetap akan minta maaf padaku. Kau peduli sekali. Baiklah. Nanti aku kembalikan setelah selesai. Sepertinya pukulan ini
tidak memberimu pelajaran. Aku masih tidak bisa mengatasimu. Untuk apa kalian semua berdiri di sana? Masuk sini. Aku datang. Biarkan mereka melihat keterampilan anak ini. Ya, aku bisa. Aku akan menjatuhkan mereka semua. Sampang. Hari ini aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggungku. Ini adalah konsekuensi menyinggungku. Wangsa. Tunggu. Ini adalah bar terbaik di sekitar sini. Hanya sembarang cangkir. Kau tidak bisa membelinya dengan gaji setahun. Sekarang kau telah membuat barku terlihat seperti ini, dan kau ingin pergi begitu saja. Aku rasa kau tidak bisa lolos begitu saja. Apa maumu? Apa yang kuinginkan tentu saja kompensasi. 1 juta tidak kurang 1 sen pun. Kalau tidak, aku akan memanggil Biro Keamanan Publik. Kalau begitu panggil mereka. Kau. Baiklah, tunggu saja. Direktur Xiang Kau akhirnya datang. Bajingan itu. Dia tidak hanya membuat masalah di sini. Dia bahkan ingin kabur dari tagihan. Lihat ini kerugianku hari ini. Dia harus membayarku kembali setiap sennya. Apa kau dengar tuntutan bos? Yang harus kubayar akan kubayar penuh. Tak seharusnya bayar tak kubayar sepeser pun. Lihatlah sikapnya. Di bawah pengelolaan Biro Keamanan Publik Jiangchen. Tak ada yang berani main-main atau nunggak bayar. Kalau begitu aku mau tanya Direktur Xiang. Melecehkan wanita tepat di depan matamu. Pemerasan dan pengancaman. Pencatutan. Apakah itu diizinkan? Raja Serigala. Jelas kau yang membuat masalah di barku. Dan kau bahkan membalikan keadaan. Siapa yang melakukan pemerasan? Siapa yang melecehkan wanita? Kau jelaskan dengan jelas padaku. Diam. Direktur Xiang? 1 cangkirmu ini harganya lebih dari 10.000. Apa cangkir ini terbuat dari emas? Jika ini bukan pemerasan, apa lagi? Di mana rekaman pengawas bel? Jelas ada begitu banyak orang di sini, berkumpul di sini dan membuat masalah. Namun kau malah menyerang balik. Kau melanggar peraturan Biro Harga. Naikkan harga semuanya. Segera hentikan operasi untuk perbaikan dan terima hukuman. Bawa mereka pergi. Ayo pergi. Raja Serigala semuanya sudah diurus. Setelah dia bangun kembalikan posisinya. Ya. Sakit. Kau sudah bangun. Aku sedang mengoleskan obat untukmu. Sakit. Tidur lagi sebentar. Yu Feng. Lihatlah dirimu. Mengapa setiap kali aku bertemu denganmu? Aku sangat tidak beruntung. Kau bikin aku kehilangan kerja. Pertama, bukan aku yang mulai ribut terus-terusan. Kedua, kau juga tidak kehilangan pekerjaanmu. Apa yang kau bicarakan? Kau. Lin Yunan, bangun. Si bodoh ini masih mabuk. The film was translated and narrated by media. Yu Feng, mengapa kau di sini? Penyelidik Lin. Jangan khawatir, tidak ada apa-apa di antara kita. Kau sakit sekali. Jika kau tidak melakukan apa-apa padaku, mengapa sakit sekali?
Penyelidik Lin, apa kau benar-benar ingin sesuatu terjadi di antara kita? Kau bajingan. Pengingat Rama, jika kau tidak pergi sekarang, kau akan terlambat bekerja. Kerja. Jika kau tidak ingin dihukum, di hari pertamamu kembali. Kembali maksudmu aku kembali bekerja. Kau mau bantu aku dapat kerjaanku lagi? Terima kasih untuk itu. Namun mari kita pisahkan masalah ini. Aku pasti akan menyelidiki latar belakangmu secara menyeluruh. Aku pergi sekarang. Tuan Muda Meng, kamu sudah mencari tahu. Orang itu bernama Yufen. Dia baru-baru ini muncul di Jiangcheng. Ku dengar belum lama ini, dia juga memiliki konflik besar dengan Ling Chan. Dia mengirimku ke biro. Ke biro. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Sekarang semua keluarga kaya menertawaiku. Katakan padaku, apakah hanya ini yang kau temukan? Tuan Muda mengampuni aku. Aku juga mendengar bahwa Yu Feng ini punya ipar perempuan. Konflik dengan Tuan Muda Leng. Juga karena ipar perempuan ini. Ipar perempuan. Halo ipar perempuan. Sialan, aku suka ipar perempuan. Cepat pergi. Aku ingin bertemu dengan Ling Chan. Ruru ibu sudah kembali. Ruru. Ruru. Pakaian yang kupilih terlihat bagus. Cepat atau lambat kau tetap harus tidur denganku. Jika kau tidur denganku lebih awal, apakah kau akan menderita sebanyak ini? Kau berani memukulku. Sepertinya kau tidak ingin tahu The film was di mana translated putrimu berada. and narrated by Jangan M kumohon. Media. Itu lebih baik. Komandan, ipar perempuan dan Ruru hilang. Apa? Dapatkan rekaman pengawasan kota dari polisi. Periksa. Sudah diperiksa. Ipar perempuan terakhir terlihat bersama Ling Chan Bicara. di Hotel Kristal. Untuk apa kau berdiri di sana? Ayo pergi. Jangan kalian mendekat. Apa yang ingin kau lakukan? Kau punya 3 detik. Untuk memberitahuku keberadaan Ruru. 1, Kakakku adalah Mengru. 2, Kau lepaskan aku akan pergi. 3. Kau tidak punya kesempatan sekarang. Lumpuhkan dia. Ya. Ayo pergi. Kau akan menyesali ini. Linya hanyalah permulaan. Tuan Muda Meng, aku akan membuat kalian semua menderita. Halo. Raja Serigala. Apakah Lim Yunan pergi bekerja? Tidak. Kau punya 10 menit. Untuk menemukan keberadaannya. Ya. Komandan sudah diurus. Jaga baik-baik kakak ipar. Menemukan keberadaan Ruru terserah padamu. Ya. Lepaskan aku. Saudara-saudara, kita akan bersenang-senang hari ini. Nona Lin tidak suka kekasaran. Aku ingin melihat siapa yang berani melangkah maju lagi. Coba saja. Nona Lin. Sama seperti pertama kali kita bertemu. Begitu berapi-api. Jangan sentuh aku. Aku seorang penyelidik dari kepolisian Jiangcheng. Seorang penyelidik. Aku sangat takut. Kalian takut. Kami juga takut. Hibur dia dengan baik. Lepaskan aku. Kenapa listrik padam? Cepat periksa sirkuitnya. Merusak waktu senangku. Yuk. The film was translated and narrated by M Media. Yu Feng. Bagaimana kau tahu aku di sini? Gadis bodoh.
Jangan menangis. Mana orang-orangnya, kemana mereka pergi? Jangan takut, tunggu di sini dengan patuh untukku. The film was translated and narrated by M Media. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Tentu saja aku akan memberimu pelajaran. Kau seharusnya benar-benar bersyukur. Aku tidak membunuhmu hari ini. Apa kau tidak malu? Di depan orang tak dikenal. Menghari. Kau telah dikalahkan berkali-kali. Dan berakhir seperti ini. Kau mempermalukan keluarga Meng. Bagaimana aku masih bisa merasa yakin untuk menyerahkan keluarga Meng kepadamu, ayah? Jika kau tidak menyelesaikan masalah ini ketika kau keluar di masa depan, jangan katakan kau anggota keluarga Meng. Properti keluarga Meng tidak ada hubungannya denganmu, ayah. Yufan, aku harus mematahkan tangan dan kakimu sendiri. Inci demi inci. Aku ingin kau merasakan rasa kaki patah juga. Yunan, apa kau merasa lebih baik? Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau bodoh? Apa maksudmu? Ketika kau menciumku tadi. Apa lagi artinya? Kalau kau tak bilang, gimana aku tahu? Tentu saja itu berarti aku menyukaimu. Lin Yunan, kau benar-benar konyol. Ayah Lin. Jika dokter yang merawat bukan teman lamaku, aku pun tak tahu kau sudah kembali ke sini. Pantas aku tak temukan kau setengah tahun ini. Ternyata kau ngumpet di keamanan publik. Kau ini. The film was Ayah, translated Jangan panggil aku and ayah. narrated Aku by tidak punya M anak Media. perempuan sepertimu. Halo Paman. Apa kata dokter? Aku baik-baik saja. Aku bisa segera keluar. Han Liu juga tahu kau kembali. Dia sudah siapkan jamuan untukmu. Luangkan waktu untuk pergi. Ayah, kau tahu aku tidak suka Han Liu. Aku tidak akan pergi. Kau memberontak. Paman luka Yunan belum sembuh. Dia alasan kau tidak mau menikah politik. Pernikahan politik. Ayah, berhenti paksa aku terus. Aku tidak suka Han Liu. Itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Apa kau pikir keluarga Han mudah dihadapi? Apa kau pikir Han Liu tidak tahu tentang trik kecilmu? Ayah, apakah ayah begitu takut pada keluarga Han? Kurasa kau sudah gila. Kalau nanti dizalimi, jangan nangis padaku. Kenapa kau terburu-buru untuk keluar? Ayahku sudah tahu di mana aku berada. Han Liu mungkin akan segera menyusul. Kita harus segera pergi. Han Liu. Milikmu. Hati-hati. Kalian siapa? Tolong ikut kami, Nona Lin. Aku bahkan tidak tahu siapa kalian. Mengapa aku harus pergi dengan kalian? Pergi sembunyi dengan benar. Jika Nona Lin tidak ikut kami hari ini, mungkin tidak akan semudah ini di masa depan. Kalian dari keluarga Han. Berhenti. Jangan kejar. Aku benar-benar meremehkan Han Liu. Dia benar-benar pakai taktik licik itu. Keselamatanmu adalah yang terpenting. Serahkan orang-orang itu padaku untuk diselidiki. Han Liu tidak bisa ditebak. Dia bisa membunuhmu kali ini, dan dia mungkin melakukan hal lain-lain kali. Karena dia tahu keberadaanku. Dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Ini hanya jamuan selamat datang, aku akan pergi.
Aku akan pergi bersamamu. Kenapa jamuannya di tempat kayak gini? Han Liu, aku tidak tahu apa yang dia rencanakan lagi. Kenapa lama sekali? Kalian semua di sini. Mengetahui kau kembali, Tuan Mudahan secara khusus meminta kami untuk menyambutmu. Betapa perhatiannya. Lin Yunan, Lilai, kau adalah tunangan Tuan Mudahan. Bagaimana bisa kau dengan orang bereputasi buruk seperti ini? Lilai, kau sudah mengikuti Han Liu sejak kecil dan itu tidak masalah. Tapi kau bukan walinya. Lagi pula, aku belum menikah dengan Han Liu. Siapa yang kubawa adalah kebebasanku. Han Liu tidak bisa mengaturnya. Itu jelas bukan urusanmu, kan? Baiklah. Aku sarankan kau benar-benar harus menaikkan standarmu. Untuk orang seperti ini, kau menolak Tuan Mudahan. Jaga mulutmu. Ayo, halo semuanya, lama tidak bertemu. Mari kita minum dulu. Baiklah, ini Lafite 1982 yang kumiliki di sini. Banyak orang tidak bisa minum meski mau. Lin Yunan, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Bukankah kau harus bersulang untuk semua? Yunan baru saja keluar dari rumah sakit. Dia tidak bisa minum. Aku akan minum untuknya. Siapa kau sampai minum untuknya? Apa kau tahu berapa harga segelas ini? Kau tidak pantas. Lilai Yunan sedang tidak enak badan. Dia tidak bisa minum. Apa kau tidak bisa mengerti perkataan sederhana? Aku bersikeras Lin Yunan minum. Halo Tuan Yu. Kau. Untuk meminta maaf padamu. Ini adalah milik tempat kami. Roman Ikonti yang khusus dipesan untukmu. Roman Ikonti bernilai jutaan. Ini jauh lebih berharga daripada Lafite, satu-satunya botol anggur terkenal di Jiangchen. Apa latar belakang orang ini? Siapa tahu anggurmu asli atau palsu? Tuan Li, kau tidak seharusnya bicara sembarangan. Bar saya adalah bar terbaik di Jiangchen. Bagaimana mungkin menjual anggur palsu? Kau harus mencicipinya untuk tahu. Aku sangat ingin kau mencicipinya. Namun Roman Ikonti ini bukanlah sesuatu yang pantas kau minum. Kau. Ayo pergi. Tuan Mudahan ini salah Lin Yunan. Karena dia tak peka. Dia pergi bahkan sebelum kau tiba. Han Liu. Bodar. Apakah kau yang memanggil preman-preman itu? Dia membawa orang yang mencurigakan. Aku, bukankah aku juga memikirkanmu? Latar belakang sudah diselidiki tuntas. Diselidiki secara menyeluruh. Orang ini bernama Yufen. Kudengar dia menantu keluarga Gao. Kakak angkat Yushan. Berani provokasi keluarga terkemuka Jiangchen. Aku akan membuat keluarga Gao dan orang bernama Yufeng ini hancur bersama. Ya, apakah hadiah ucapan selamat sudah siap? Dijamin akan memuaskan Nyonya Tualin. Selama Nyonya Tualin berbicara, Lin Yunan tidak akan berani menolak. Halo ayah. Tapi Ada apa? bukan apa-apa. Hari ini ulang tahun nenek. Kenapa tak makan malam denganku? Tapi aku belum menyiapkan hadiah apapun. Apa yang biasanya disukai nenek? Dia biasanya tak punya hal yang sangat disukai. Hanya suka menikmati anggur merah. Lupakan saja. Bawa kembali anggur ini. Tak baik, mereka memfitnahnya lagi. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri. Ayo pergi. Ini, Nyonya Lin. Nenek aku datang doakanmu panjang umur. The film was Gadis nakal. translated and Kamu masih tahu narrated jalan by pulang. Media. Kenapa baru datang sekarang? Tuan Mudahan sudah lama menunggumu di sini. ini, Kau. Ini benar-benar tidak masuk akal. Yunan, apakah ini pacarmu? Yunan. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kamu sudah dewasa sekarang. Tak pakai otak, set berbuat. Tuan Mudahan ada di sini hari ini. Jelaskan dirimu dengan jelas kepadaku. Nenek, hari ini adalah ulang tahun besarmu. Aku secara khusus menyiapkan sepasang Rui Giok. Semoga hidupmu penuh berkah dan umur panjang. Aku ingin tahu apakah nenek menyukainya. 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 Yunan, hadiah apa yang kau dan orang ini siapkan? Hadiah dari kami masih dalam perjalanan.
Mungkinkah kau tak siapkan apa-apa? Sengaja mengulur waktu kan? Lin Yunan hari ini ulang tahun nenek. Hari sepenting ini. Kau malah tidak menyiapkan hadiah. Ini benar-benar keterlaluan. Menurutku, seleranya dalam memilih pria masih saja tidak bagus. Jika pria ini mampu, dia masih khawatir tak ada hadiah. Kalian, Direktur Zhang sudah tiba. Kenapa Direktur Xiang datang? Keluarga Lin tidak terkait dengan Direktur Xiang? Pasti karena Tuan Mudahan. Direktur Xiang selalu mengikuti Sermat. Nenek Lim. Halo. Kudengar kau suka anggur merah. Hari ini aku secara khusus membawa sebotol Roman HUNT sebagai hadiah ulang tahun untukmu. Awetmu dapat pinus dan bangau. Dan berkat serta umur panjang. Anggur semahal itu. Wanita tua ini merasa tidak pantas menerimanya. Terima kasih Direktur Zhang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya diamanatkan oleh Tuan Yufan. Mengucapkan selamat ulang tahun padamu. Ingin berterima kasih ucapkan padanya. Dia berhasil bawa Direktur Xiang dan anggurnya. Siapa sebenarnya dia? The film was translated and narrated by M Media. Gerakan apa yang dilakukan keluarga Gao baru-baru ini? Besok di pusat perbelanjaan. Akan ada acara pemotongan pita toko. Semua media akan hadir. Aku dengar pusat komersial adalah wilayahmu. Baik bos. Aku tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Ulang tahun dirayakan, hadiah diberikan. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Ayo pergi. Berhenti. Siapa yang kau coba bodohi? Seberapa mampunya kau sebenarnya? Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Kau cuma adik ipar menantu keluarga Gao. Apa kau pikir cukup dengan cari Direktur Keamanan Publik dan mengirim sebotol anggur? Kau adalah sesuatu yang luar biasa. Biarkan aku memberitahumu. Aku ingin menghancurkan keluarga Gao. Seperti menghancurkan semut. Lin Yunan. Begitu besok berlalu, dan keluarga Gao runtuh, kau akan tahu siapa yang benar-benar baik padamu. Ayo pergi. Raja Serigala. Ingin aku bawa orang hentikan dia. Raja Serigala. Persaingan bisnis tak masuk yurisdiksi keamanan. Lagi pula dia berani bilang itu di depanmu. Itu tanda dia tak takut departemen keamananmu. Semua kegiatan komersial di Jiangcheng dikelola oleh Tuan Kota Jiangcheng. Bagaimana kalau? Halo. Aku perlu tahu semua jadwal keluarga Gao untuk besok. Juga, minta Tuan Kota Jiangcheng untuk selalu siaga. Pergi sana. Yuda. Yushan ini. Di keluarga Gao kita. Yusan. Menggunakan milik kita. Pemotongan pita ada kaitannya dengan dia. Selamat atas pembukaan besar toko Gao. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Tunggu, apakah toko ini sudah disewakan padamu? Langsung potong pita. Siapa kau? Siapa aku? Seluruh gedung ini milikku. Menurutmu aku ini siapa? Sudah kubilang. Anak Yoshan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Beraninya dia menumpang hidup. Halo, aku yang urus prosedur sewa toko. Prosedur dan dokumen yang relevan. Aku tidak berani melewatkan satu pun. Perjanjian sewanya masih ada padaku. Mungkinkah kau salah? Jika ku bilang ada masalah, dia ada masalah. Siapa yang kau tanda tangani perjanjian ini? Denganku. Karena tidak ditandatangani denganku, perjanjian ini batal. Kalau ku katakan tak bisa disewa, ya tak bisa. Cepat pergi. Untuk apa kau berdiri saja? Cepat cari solusinya. Bukan tak mungkin kau bisa sewa. Ada caranya. Sebutkan, aku siap lakukan apapun. Baiklah. Suruh dia berlutut di depan media. Bersujud minta maaf pada kakakku Han Liu. Kakak. Kau sudah di Jiangcheng, kenapa tak pulang dulu? Bukankah ini adik Yoshan? Dua bersaudara ini benar-benar mirip. The film was translated and narrated by Kakak tak M berguna, Media. adiknya juga sama. Dia terus ganggu menyakiti tuan muda tertuahan. Sudah begini yang buat masalah harus tanggung jawab. Kau pasti sudah membuat masalah di luar. Tuan Muda Li sengaja mempersulitmu di depan umum. Cepat minta maaf. Minta maaf. Kenapa kau membeku? Apa yang kau bicarakan? Bagaimanapun juga dia adikku. Dia bukan adik kandungmu. Kenapa kau berpura-pura? Kakak jangan khawatir.
Aku tidak akan merepotkanmu. Sisa masalahnya, serahkan padaku untuk menyelesaikannya. Kau yang akan menyelesaikannya. Dengan apa kau akan menyelesaikannya? Apakah Tuan Kota sudah tiba? Sudah di posisi. Suruh dia datang menemuiku. Ya. Kecanduan beraktingnya. Beberapa waktu lalu, bisa hubungannya dengan Direktur Keamanan. Mungkin itu batas kemampuanmu kan? Sekarang, kau bahkan ingin memanggil Tuan Kota. Kenapa kau tidak kencing? Dan berkaca. Kau pikir kau siapa? Siapa yang begitu lancar? Tuan. Tuan Kota. Siapa yang begitu lancar? Penguasa kota Jiangzhen. Tuan Kota. Siapa makan hati beruang dan empedu macan? Berani di bawah hidungku. Mengganggu tatanan pasar ekonomi. Tuan Kota bukan aku. Bukankah ini stempel resmi dari perusahaanmu? Kini aku curiga perusahaanmu diduga melakukan persaingan tidak sehat. Ikut denganku. Kita punya sesuatu untuk dibicarakan. Kenapa kau berdiri terpaku di sana? Pemotongan pita dilanjutkan. Upacara pemotongan pita dimulai sekarang. Tunggu. Apa-apaan ini sekarang? Ruko ini disewa oleh kakakku. Dia urus semua prosedur penuh. Kenapa dia tidak bisa memotong pita? Kau. Kakak. Kaulah orang yang berhak memotong pita. Kau. Mari lihat siapa berani ganggu kakakku. Aku akan membunuhnya. Apakah Lilai sudah selesai menangani masalah ini? Masalah sekecil ini saja tak bisa ditangani dengan baik. Katakan padaku mengapa. Mengapa? Tuan muda tenanglah. Ketua khusus perintahkan aku beritahu kamu bahwa tidak cocok bagimu untuk menunjukkan wajahmu. Apa aku perlu kau ingatkan? Apa kau tuan muda atau aku tuan muda? Aku tidak akan menunjukkan wajahku. Orang lain bisa. Tuan muda Meng masih terbaring di rumah sakit. Pergi sana. Bukankah sudah kubilang pergi sana? Kakak Meng, kau punya temperamen yang cukup. Kau ini, Tuan Mudahan. Setengah tahun yang lalu kita bersama menghadiri pertemuan bisnis. Kakak Meng punya ingatan yang bagus. Jika tidak ada yang penting, kau datang untuk lihat aku malu. Kakak Meng, kau lebih hal lebihkan. Karena Yuvan, kakimu terluka. Dan kau diusir dari klan Meng. Tapi bagaimana denganku? Aku juga dirugikan oleh Yuvan. Jadi, kita sekarang belalang di tali yang sama. Aku bersedia membantu kakak Meng. Apa yang kau rencanakan? Kakak Meng, apa kau tahu ini apa? Mata air kuning gue. Yang paling Yuvan pedulikan sekarang adalah saudaranya Yushan. Saudara Meng. Kau tahu apa yang harus dilakukan sekarang kan? Kakak-kakak ipar kalian berdua pulang duluan. Bagaimana kalau kita makan bersama? Aku tidak akan merepotkan kalian. Kau pulang dulu. Apa kau masih menyalahkanku? Karena tidak mampu melindungimu. Sudah lama di Jianchen, tapi belum pulang. Kakak, apa yang kau bicarakan? Kalau ada masalah, adikmu akan lindungi kamu. Hari ini aku benar-benar ada urusan The film penting. was Kakak, aku pergi translated sekarang. and narrated by M Media. Komandan, aku menemukan petunjuk gu mata air kuning. Sepertinya ini berhubungan dengan keluarga Han. Apakah buktinya sudah meyakinkan? Petunjuknya sangat tersembunyi. Keluarga Han tak semestinya punya kemampuan ini. Menurutku di balik ini, pasti ada kekuatan yang lebih besar. Tidak peduli siapa dia. Siapa saja berani ganggu saudara penjaga serigala. Aku akan pastikan dia mati tanpa makan. Ya, Aku punya firasat buruk. tidak mungkin kakak dan iparmu kan. Mari kita kembali dan melihatnya. Xiao Feng pasti ada di sini. Cepat pergi dan lihat. Kalian siapa? Tangkap mereka. Kamu siapa? Aku. Aku ayah Raja Yamamu. Salahkan kakakmu yang tidak berguna itu. Sialan. Pukuli dia. Yushan, Menantu keluarga Gao ini benar-benar luar biasa.
berkulit tebal dan tangguh. Benar-benar ulat. Keluarga Gao kami tidak akan melepaskanmu. Apa aku harus takut keluarga Gao kecil itu? Apa kamu tahu ini apa? Tangkap dia. Kamu akan segera tahu. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuh setiap orang di keluarga Gao-mu. Aku ingin Yu Feng berlutut di hadapanku dalam penyesalan. Memohon padaku untuk mengampunimu. Suami, bagaimana kabarmu? Jangan menakutiku. Cinta suami istri yang begitu dalam. Kalian suami istri kan? Kalau begitu kalian harus berbagi kesulitan bersama. Anggap saja ini hadiah untukmu, jangan malu. Terima kasih. Jangan mendekat. Jangan kamu mendekat. Kakak, Suami, bagaimana kabarmu? Ayo kita ke rumah sakit. Liu Mo cepat. Telepon. Suruh mereka mengirim Dr. Li dengan helikopter. Cepat. Baik, Tuan. Kau mencari mati. Mengeluh. Lepaskan aku. Biarkan. Kau sudah melakukan segala macam kejahatan. Hanya membunuhmu seperti ini. Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Katakan padaku. Jika Tuan Muda Meng yang berjaya seumur hidup menghabiskan sisa hidupnya di penjara, itu lebih sakit daripada membunuhmu, bukan? Penjara tertinggi. Tolong. Aku salah. Lepaskan aku. Tolong. Mulai hari ini dan seterusnya, di penjara tertinggi akan ada seseorang bernama Meng. Liu Mo. Aku akan segera memberitahu Direktur Shen untuk datang dan mengawalnya. Keluarga Han tidak akan melepaskanmu. Biasanya pada saat ini, Tuan seharusnya sudah kembali sejak lama. Halo, The film was bicara. translated Apa? and narrated Tuan by mengalami M. kecelakaan Media. mobil. Rumah sakit mana? Putra mahkota. Seseorang mencarimu. Halo. Tuan Yu lama tidak bertemu. Langsung saja ke intinya. Tuan Yu, Anda tak punya kesabaran. Saya ingin tahu apakah tubuh Tetua Li bisa menahan cedera kedua. Apa sebenarnya yang ingin kau lakukan? Keluar sekarang. Ada amplop di pintu. Datanglah ke alamat di amplop itu. Sendirian. Jika kamu tidak datang. Tidak baik jika pengobatan Tetua Li tertunda. Aku akan pergi bersamamu. Aku bisa melakukannya sendiri. Aku akan menelepon Liu Mo untuk pergi bersamamu. Kolam naga sarang harimau sudah kusinggahi semua. Serumahan kecil ini, gelombang apa yang bisa dia timbulkan? Jaga dia baik-baik. Ya, Tuan Muda. Keluar. Zhu Mohan, kau bersusah payah menipuku ke sini. Dan kau hanya membawa satu orang. Yu Feng, kamu tidak datang ke sini untuk berkelahi. Dan jangan mengandalkan dirimu sendiri, memiliki keluarga Li di belakangmu. Maka kamu terlalu meremehkanku, Zhu Mohan. Aku ingin kamu meminta maaf secara publik. Minta maaf di depan umum. Kau benar-benar menganggap dirimu hebat. Kamu, Bicara. Apakah masalah kakekku dilakukan olehmu? bagaimana jika aku melakukannya? Bagaimana jika aku tidak melakukannya? Sebaiknya kau tidak melakukannya. Kau melakukannya. Tetua Li punya begitu banyak pengawal di sekelilingnya. Seberapa mampu menurutmu aku ini? Aku bisa buat dia kecelakaan mobil. Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Aku hanya bercanda. Aku kira kau juga tidak akan punya nyali. Yu Feng.
masih hidup dan sehat. Tidak menyangka ini kan? Aku masih hidup dan bugar. Hari ini aku akan membunuhmu. Kita punya kesepakatan. Kau hanya bantu balas dendam. Makanya aku bantu tahan Tetua Li. Aku tidak melakukan pembunuhan. Jangan khawatir. Wanita bodoh, ini bukan urusanmu lagi. Dendam baru dan kebencian lama. Mari kita selesaikan semuanya hari ini. Jangan takut, tidak ada Xinyan di sini. Kamu juga tidak akan punya bala bantuan. Mari kita lihat seberapa sombong kamu bisa tetap. Xiao Feng, selamatkan aku. Kamu menghancurkan keluarga Hanku. Aku benar-benar tidak bisa berbuat The film was apa-apa padamu. translated and Tapi narrated kakak by iparmu M. akan Media. menderita. Aku memperingatkanmu. Kau bisa menyentuhku. Tapi sentuh orang-orang di sekitarku. Coba saja. Aku juga ingin menyentuhmu. Tapi seberapa kuatkah kamu, Yu Fen? Tidak ada pilihan. Cuma orang di sekitarmu yang kena dampak. Kakak ipar. Trik yang sama. Mencoba menipuku 2 kali. Linya tidak ada di sini kan? Yu Fen, lihat. Apakah kamu tahu air apa itu? Benar sekali. Itu yang selama ini kamu selidiki. Bulu mata air kuning. Biarkan aku memberitahumu rahasia lain. Kau tahu bagaimana rekanmu meninggal? Dia diracuni oleh ini. Aku menyuntikkannya sendiri. Sangat marah kan? Aku akan membiarkanmu merasakannya. Rasa ketidakberdayaan. Jadi tuan muda Yu kita. Beginilah rasanya menyerah. Biarkan dia pergi. Yu Fen, kamu terlalu naif. Ini belum berakhir. Berlututlah. Tunggu aku membunuhmu. Enyahlah. Kau baik-baik saja kakak ipar. Aku baik-baik saja. Kau baru saja bilang. Yellow Springs gue di tubuh rekanku ulahmu. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, kamu tidak akan tahu apa-apa. Bicara. Kenapa kau membunuh rekanku? Bicara dan aku buat kematianmu cepat. Jika bukan karena dia berulang kali menghalangi rencana transaksi kita, aku tidak akan. Aku hanyalah Tian. Di bawahlah si D. Aku hanya jalankan perintah atasan. Tuan Yu. Tuan Yu sebelumnya mempermalukan adikku. Dan kali ini dia ingin membunuh bawahanku. Jika bukan karena Mohan yang penakut, sebelum pergi beritahu aku di mana dia. Aku khawatir sekarang. Han Liu sudah menjadi milik Tuan Yu. Jiwa yang mati bukan. Aku menghormati Tuan Yu. Dan aku juga menghormati keluarga Li. Tapi Tuan Yu berulang kali menindas orang-orang di sekitarku. Terlalu kurang perhatian pada keluarga kami. Bukan. Apa yang kau inginkan? Aku seorang pengusaha. Selama kita menggabungkan kekuatan kita, memanfaatkan jaringan keluarga Li, dan barang yang aku miliki, saat itu apalagi Kyoto, bahkan seluruh Longju,
kedua keluarga besar kita bisa mendominasi. Nona, aku khawatir kau tidak tahu betapa aku benci Yellow Springs Gu yang kau sebutkan. Semua bisnis di dunia bisa dilakukan. Jika ada, itu karena harganya tidak tepat. Aku tidak peduli uangmu. Setelah aku melenyapkan Han Yu, kau akan jadi yang berikutnya. Tuan Yu, bukankah Anda ingin melenyapkannya? Ini permintaan maafku kepada rekanmu yang telah meninggal. Dan juga ketulusan kerjasama kita. Apakah Tuan Yu berubah pikiran? Bodoh. Salahkan kau berulang kali. Mengganggu rencanaku. Bagaimana Tuan Yu? Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Aku tidak akan pernah bersekutu dengan La Sidi. Maksud dari perkataanmu adalah bisnis kita telah gagal. Aku sudah mengatakannya sekali tadi. Aku bisa mengatakannya lagi. Selanjutnya kau yang akan hilang, La Sidi. Omong kosong. Sayang sekali. Yu Feng, kau memaksaku. Obat baru yang baru saja aku kembangkan bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Jaga dia baik-baik. Apakah kamu baik-baik saja? Kenapa kau di sini? Aku khawatir tentangmu. Jadi aku memasang pelacak padamu. Dulu, kamu selalu melindungiku. Sekarang, aku ingin berjuang bersamamu. Hanya dengan beberapa dari kalian. Berani menyentuh putra mahkota keluarga Li. Tanya dulu penjaga bayangan keluarga Liku. Apakah mereka setuju? Penjaga serigalaku yang lama tak aktif itu vegetarian. Semua penjaga serigala patuhi perintahku, Komandan. Semua penjaga serigala siaga di helikopter. Hanya menunggu perintahmu. Apa menurutmu aku mudah takut? Diracuni tapi tidak minum penawar. Mari kita lihat berapa lama kau bisa sombong. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ketigaku dulu juga meninggal pada waktu ini. Aku ingin kau 5 tahun dari sekarang. Pergi neraka berlutut, akui salah. Mereka yang menyinggung penjaga serigalaku akan dibunuh tanpa ampun. Apa yang perlu ditakutkan? Semuanya serang. Tiga, 2, 1. Racunnya sudah bereaksi. Komandan, haruskah aku suruh penjaga serigala menembak? Tidak perlu. Aku balas dendam kakak ketigaku. Kau, mengapa racunnya tidak bereaksi padamu? Tebas dia sampai mati. Apa yang kau lakukan? Tidak. Mari lihat siapa berani ganggu orangku. Siapa yang berani bergerak. Apa kau mendengar suara itu? Jika jaringan intelijenku benar, 30 km jauhnya, itu basis produksi racun keluarga La Sidi. Saat ini detasemen penjaga serigalaku pasti sudah mengubah basis produksi racun keluargamu menjadi reruntuhan. Yu Feng, kau sudah keterlaluan. Aku akan hancurkan kerajaan racunmu. Menghancurkan fondasi keluargamu. Adapun rantai industri bawah tanahmu, kau akan menyaksikan dengan matamu sendiri saat aku memusnahkannya sedikit demi sedikit. Aku tidak akan membunuhmu. Yang menantimu hanyalah penjara seumur hidup di wilayah militer tertinggi. Kau harus hidup dengan baik. Dan saksikan dengan matamu sendiri bagaimana aku hancurkan derih payahmu The film was sedikit demi sedikit. translated and narrated by M Media. Kakak ketiga.
Aku akhirnya membalaskan dendammu. Kamu akhirnya bangun. Kamu hampir membuat kami mati ketakutan. Apa kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kamu tertidur selama 3 hari 3 malam. Dokter Lee berkata, kamu sepenuhnya bertahan karena tekad. Dan menghirup racun paling banyak. Di mana Jaren? Bagaimana keadaannya? Dia telah dibawa pergi oleh Komandan Sang ke markas komando wilayah militer tertinggi untuk menunggu persidangan. Di bawah keluarga Lasidi, semua rantai industri racun abu-abu telah dihancurkan semua. Kakak ipar apa yang kamu lakukan? Xiaofeng. Jika kakak ketiga tahu di alam baka, dia bisa beristirahat dengan tenang. Aku berterima kasih atas nama kakak ketiga. Kakak ipar. Kakak ketiga sudah seperti saudaraku sendiri. Dendam utama kini sudah terbalas. Beban berat telah terangkat dari hatiku. Jangan menangis lagi. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang mengganggumu dan Ruru lagi. Putra mahkota kau akhirnya bangun. Bagus sekali. Aku akan segera memberitahu Tuan. Tunggu. Putra mahkota, apakah kau punya instruksi lain? Apa kau berharap aku tidak akan bangun? Putra mahkota, apa yang kau katakan? Hanya kau yang tahu jadwal kakekku. Bagaimana Su Mohan tahu jadwal kakek? Apa kau pikir aku tidak tahu? Berapapun suap yang kau ambil tak jadi soal. Selama aku berada di keluarga Li mulai sekarang, semua orang harus benar-benar setia. Jika ada lain kali, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Putra mahkota, aku tidak akan berani lagi. Sekarang setelah semuanya beres, Yunan, maukah kau menikah denganku? Pertama kali bertemu tak banyak yang bisa kuberi. Jadi ini kalung untukmu. Tidak. Ini terlalu berharga. 1 kalung berlian Grand Duke Yosef. Aku orang yang kasar. Aku tidak punya banyak yang bisa kuberikan padamu. Tunjangan ini kutabung tiap tahun untukmu. Tidak banyak, hanya tanda kecil. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. 1 kartu emas hitam tertinggi. Paman kedua juga tak banyak yang bisa beri. Jadi aku akan memberimu mobil. 1 sedan Bentley. The film was translated and Setelah dipikir-pikir rumah narrated by tetap M yang terbaik, Media. aku akan memberimu sebuah gedung. 1 gedung apartemen mewah. Milikku. Yunan, hadiah-hadiah ini hanyalah tanda kecil dari keluarga Li kami. Bahwa kamu bersedia menikah ke dalam keluarga Li membuat kami sangat gembira. Terima saja. Ini, Terimalah mereka. tapi hadiah-hadiah ini cukup untuk prajurit di perbatasan. Hidup dengan sangat baik. Aku merasa tidak pantas menerimanya. Kau benar-benar berpikir begitu. Bagus. Liu mau patuhi perintahku. Ubah semua hadiah ini menjadi The uang film was tunai. translated Bagikan kompensasi and ke prajurit narrated penjaga by serigala M Media. untuk berterima kasih atas bertahun-tahun kontribusi mereka kepada Longshou. Atas nama saudara-saudara penjaga serigala, aku berterima kasih kepada komandan. Paman-paman, apakah kalian punya keberatan? Tidak ada keberatan. Anak baik, semangatmu membanggakan. Dan dunia di hatimu. Pau pimpin keluarga Li, aku tenang. Aku umumkan upacara pernikahan selesai.